Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Tunda, jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah. Kembali kita ingatkan hari ini kita sedang membahas tentang tema jangan remehkan wabah. Nah, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengan guru-guru kita mengenai tema kita pagi hari ini, kita akan mengajak kembali jamaah yang ada di rumah untuk melihat lagi sebuah video tayangan tentang masih banyak orang yang tidak taat dengan prokes. Ini dia tayangannya. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi yang paling tidak taat protokol kesehatan di tempat wisata. Berdasarkan data tren mobilitas ke tempat wisata selama libur lebaran pada 12 hingga 15 Mei 2021, kerumunan terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Satgas mencatatkan DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling rendah kepatuhannya, hanya 2% orang yang patuh. Disusul Bangka Belitung dengan angka 33% kepatuhan, Riau 58% dan Sumatera Selatan 62%. Selain itu juga mobilitas penduduk ke pusat perbelanjaan juga mengalami kenaikan hingga 61% sejak 21 April 2021 hingga 12 Mei. Iya, ini kadang-kadang bikin kita tuh ya mohon maaf sebelumnya ya. Saya mungkin sudah merasakan jadi agak gemes gitu pada saat mungkin lagi di rumah sakit kita terus ngelihat orang yang ngomong begitu ya. Itu perasaan hati kecil nih orang nih astagfirullahaladzim belum ngerasain kayak gimana sakitnya nauzubillah astagfirullah. Nah ini kita kesel banget ya jujurnya ngeliat orang-orang yang gak taat prokes, yang mungkin meremehkan tentang wabah, bahkan ada yang gak percaya. Sekarang pertanyaannya dalam Islam nih, ada gak sih hukuman nih ya untuk orang-orang yang meremehkan yang namanya wabah ini? Mohon izin penjelasannya guru kita Ustadz Ayer. Tafadhol. Terima kasih Bang Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam izin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bicara tentang ada nggak sih hukuman buat orang-orang yang meremehkan? Pertama ada sebuah riwayat dari Abu Darda. Abu Darda mengatakan al-birru la yabla. Kebaikan seseorang itu tidak akan pernah sirna. Wal ismu la yunsa. Dan dosa itu tidak akan dilupakan. Wad-dayan la yanam. Dan orang-orang yang menjadi tukang hutang itu nggak akan bisa lelap tidurnya. Fakun masyid. Kata beliau, hiduplah kalian sesuka kalian. Kama tadinu tudan. Seperti itu kau berbuat, seperti itu kau akan diperbuat. Ingat, orang-orang yang meremehkan dalam kasus apapun, termasuk dalam kasus ini, hari ini Anda meremehkan jika, na'udzubillahi min dzalik, semoga Anda mereview, Anda kemudian rujuk, Anda kemudian meralat ucapan-ucapan Anda, jika tidak, tatkala itu kena kepada Anda, khawatir Anda diremehkan orang lain. Khawatir, disebabkan karena Anda meremehkan, kama tadinu tudan. Itu yang dikatakan oleh seorang Abu Darda. Nah makanya Rasulullah SAW mengingatkan kita itu. Bahwa siapapun yang berbuat baik, dia akan ditunjukkan kebaikan itu. Ya, pahalanya akan terus mengalir kepadanya sampai hari kiamat. Begitu juga jika itu dosa atau keburukan, maka itu kembali juga kepada diri kita. Dan terus ada orang yang karena terinspirasi dari Anda meremehkan, Anda ikut menanggung dosanya. Ini bahayanya. Allah mengatakan innama baghyukum ala anfusikum. Justru pelanggaran kalian itu kembali kepada diri kalian sendiri. Itu kata Allah Jalla wa Ala. May ya'mal su'an yujza bihi. Siapa yang berbuat keburukan, dia akan menerima dan menanggungnya juga. Karenanya hidup cuma sekali. Jadilah teladan dalam kebaikan. Jangan kemudian kita meremehkan, kemudian sejumlah orang ikut jadi followers Anda dalam meremehkan hal itu. Bahayanya Anda akan menanggung sejumlah orang yang ikut-ikutan karena meremehkan seperti Anda dalam pemikiran terhadap wabah yang jelas-jelas ada korbannya, yang jelas-jelas banyak yang wafat, yang jelas-jelas terdampak sana sini. Karenanya mari sama-sama. Sebelum akhirnya mungkin hukuman sosial, Anda akan dicibir, Anda akan kemudian juga mendapatkan apa yang pantas bagi Anda diremehkan sesuai dengan apa yang dikatakan Abu Darda. Lebih dari itu, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah terucap satu lafaz pun dari lisan kita. Atau kalau sekarang dari jempol-jempol kita, dari jemari-jemari kita. Illa ladaihi raqibun atid. Pasti ada raqib atid yang mencatat semua itu. Khawatir dengan apa yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fuad. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maka jangan mengambil posisi di mana engkau tidak tahu ilmu di dalamnya. Jangan latah. Jangan bertutur kalau memang nggak tahu ilmunya. Sungguh pendengaran, penglihatan, dan hatimu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Jalla wa'ala. Hati-hati, selamat dengan menjaga lisan, selamat dengan menjaga tangan, selamat dalam menjaga pikiran.
Karena itu adalah tradisi generasi terbaik dulu. Kul khairan taslam, kul khairan tagnam, atau taskut an syarrin taslam, wa illa fa'lam annaka satandam. Berbuat dan berkata yang baik, kau akan mendapatkan banyak kebaikan. Berhenti dan tahan dari keburukan, kau akan selamat. Kalau tidak, kau akan menyesal. Barakallahu fiik. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini dia kadang-kadang memang semua orang ini ya bukan right man on the right place, tapi Itu dia. sotoy gitu. Jadinya, jadi kadang-kadang kita nih bukan di bidangnya, bukan ahlinya, tapi kita bisa ngomong macam-macam tentang Itu dia. hal tersebut. Itu dia. Padahal orang yang mengerti ini mungkin cuma senyum-senyum aja kali menanggapi kita. Astagfirullah, nauzubillah min zalik. Kalau saya sih mohon izin, Iya, bagaimana dengan garda terdepan, betul. para dokter, Betul. bidan, ya atau siapapun perawat yang Astagfirullahaladzim. gugur, syahid juga, ini Ya kasihan. Allah. Nah ini yang harus jaga kita perasaan bahas lagi. mereka, keluarganya. Yang harus kita bahas lebih lanjut lagi nih. Kita tadi udah tahu bagaimana hukumnya bagi orang-orang nih yang mungkin menyebarkan hoax ya kan dan lain-lain. Terus ada juga mungkin buat yang orang terdekat kita ya. Mungkin kita coba kasih tahu ya dengan cara baik-baik. Begini begitu masih nggak percaya. Nah ini apa yang harus kita lanjutkan lagi nih ya? Yang harus kita sampaikan lagi kepada orang-orang yang seperti ini supaya paling tidak dia tidak meremehkan dan tidak membahayakan orang lain gitu loh. Mohon izin penjelasan guru kita Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz Syam. Baik, guruku Ustadz Maulana Ustadz Ahmad Ridwan, Mas Fadli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Subhanallah. Maka menyampaikan sesuatu kepada orang yang agak sedikit bertentangan dengan kita, cara menasehatinya dengan cara apa? Atau cara menyampaikannya dengan cara apa? Yang pertama, sampaikanlah dengan ikhlas. Kadangkala kita nih lupa niat kita. Kadangkala kita menyampaikan, kita terlalu berharap orang menerima penyampaian kita. Padahal kita menyampaikan yang pertama, sampaikan dengan ikhlas. Apa itu sampaikan dengan ikhlas? Sampaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan karena kita merasa mencintai saudara kita, bukan karena keegoisan kita sendiri. Saya takut dekat-dekat dengan dia. Belum tentu, jangan seperti itu niatnya, tapi sampaikanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan Allah, dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah yang akan membantu kita untuk mempengaruhi orang yang kita nasihati. Subhanallah. Maka niat yang kita punya, niat yang kita dahulukan adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam Al-Qur'an memang sudah disampaikan bagaimana cara menasihati orang lain, bagaimana cara kita berbincang dengan orang lain, berdiskusi dengan orang lain. Ba'dan aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maka sampaikanlah dengan lemah lembut, sampaikanlah dengan penuh hikmah, sampaikanlah tanpa menyakiti perasaan orang lain, sampaikanlah dengan suatu contoh yang luar biasa, maka contohkan. Kemudian wal mau'izatil hasanah, dan juga informasi yang benar, informasi yang correct gitu. Maksudnya adalah ketika kita menyampaikan, posisikan diri kita sama-sama awam. Misal kita mau menyampaikan bahaya suatu penyakit kepada orang lain, jangan kita masih memakai label ustadz lalu menyampaikan penyakit kepada orang lain. Kalau kita mau menyampaikan Al-Quran, kita pakai label ustadz. Tapi kalau kita mau menyampaikan penyakit kepada orang lain, sampaikan ini informasi dari ahli kedokteran, ini informasi dari ahli penyakit, ini informasi dari ahli virus. Berarti bukan saya yang berbicara, tapi ada informasinya. Bagaimana mungkin orang lain akan percaya dengan kita, sedangkan kita bukan pada ahlinya. Wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Barulah jalan terakhir kita dengan cara berdiskusi dengan benar. Misal dia punya informasi, satu informasi, saya juga punya informasi ini, oh saya juga punya informasi ini. Maka kita sampaikan apa yang benar-benar ada, fakta yang ada. Namun tentunya ketika menyampaikan suatu nasihat, jangan pernah kita memaksakan orang lain untuk menerima nasihat kita. Tidak semua orang yang namanya bisa terbuka hatinya untuk mendengarkan sebuah nasihat. Ketika kita menasihati orang lain, sudah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa
wa taala, saya niat ikhlas karena Allah. Saya mencintaimu karena Allah. Saya menyampaikan ini bukan karena saya ingin diakui, tapi saya menyampaikan ini karena saya ingin bersamamu dan saya menjaga keselamatanmu dan keselamatan kita semua. Buat teman-teman sekalian, ini mungkin ada di antara teman-teman yang masih untuk acuh gitu ya. Kalaupun kita tidak takut dengan wabah, kalaupun kita merasa imun kita kuat atas penyakit, minimal pikirkan orang lain yang kita tulari kepadanya. Minimal kita melindungi orang lain. Bukan untuk melindungi kita sendiri saja, tapi untuk melindungi orang lain. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Siap, Syam ya. Jadi kita juga nggak sama-sama. boleh egois jadi Oh, manusia jangan. ya. Kita masih ada orang sekitar kita, orang tua Benar. kita yang kita sayang. Kalau tiba-tiba kita yang menjadi perantaranya, orang tua Ya kita kenapa-napa itu Allah. nyesel seumur hidup. Nauzubillah min banget. dzalik. Nah sekarang buat jamaah yang ada di rumah nih sudah banyak yang mengirimkan pertanyaan ke sosial media Islam itu indah. Kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Langsung kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya dari Instagram dari @syahidatul_amalia. Assalamualaikum Ustadz. Afwan izin bertanya. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai ditutupnya masjid saat pelaksanaan Idul Adha tahun ini? Nah ini Ustadz Maulana mau izin dijawab silakan. Ini pertanyaan pas banget ya. Iya, ditanya sama saya. kemarin kan kita rata-rata kebanyakan sholat di rumah gitu ya Baik, kan. bismillahirrahmanirrahim. Tanpa menyinggung perasaan siapapun, saya harus sampaikan ini, prioritas kesehatan itu yang paling utama. Salat Id kemarin itu hukumnya sunnah. Tapi menjaga kesehatan, keselamatan jiwa itu hukumnya wajib. Sekali lagi itu hukumnya wajib. Untuk kesehatan, untuk keselamatan bersama itu hukumnya wajib. Sementara salat Idul Adha itu hukumnya sunnah. Dan ingat beribadah di masa pandemik ini jangan sampai kita berbaur yang sakit dengan yang sehat. Ini jangan yang sakit bercampur dengan yang sehat begitu. Jangan sampai terjadi penularan. Dan ketahuilah apa tujuan ibadah? Tujuan ibadah itu untuk menyelamatkan, bukan untuk membahayakan. Nah, ibadah puasa saja kalau tidak memungkinkan tubuh kita untuk berpuasa, itu boleh tidak berpuasa. Itu boleh tidak berpuasa. Yang sesuatu yang wajib aja kalau membahayakan tubuh batal. Batal. Jangan sampai engkau membahayakan dirimu. Tidak usah puasa. Kenapa? Karena jangan sampai fisikmu tidak mampu. Kamu tidak kuat. Orang dalam musafir aja kalau membahayakan posisinya atau menyulitkan untuk melaksanakan ibadah wajib, itu boleh. Bahkan yang salat wajib aja bisa dijamak takdim, ada ruksanya. Apalagi yang namanya perihal kemarin ini. Masya Allah. Jadi banyak ya maksudnya alasannya kenapa kemarin itu kita sama-sama Kemarin juga sholat ada yang Idnya di telepon rumah. sama saya juga. Saya bilang gini aja. Saya diminta pendapat saya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Masya Karena Allah. pasti di situ amri itu pemimpin itu pasti ada orang-orang yang kompeten di situ. Masya Allah. Jazakallah khairan katsiran. Makasih banyak Ustadz Maulana atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Masih dari Instagram dari @puspawinarsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ada yang ingin bertanya nih. Katanya, apakah dengan sholat yang berjarak malah membuat setan senang berada di antara yang sholat? Dan apakah orang yang menjalankan sholat berjarak termasuk umat dari Nabi Muhammad SAW? Ustadz Syam, tafadhol dijawab silakan. Sholat berjarak masih termasuk umat Nabi, masih termasuk. Yang tidak termasuk yang enggak sholat. Jadi subhanallah kalau kita mengatakan bahwa safnya berjarak itu membuat setan senang dan setan masuk ke sela-sela daripada saf itu, maka ini ada sedikit kekeliruan. Karena jangankan masuk ke sela-sela saf, setan itu bisa masuk ke aliran darah gitu ya. Setan itu bisa masuk ke tubuh kita, setan bisa masuk ke aliran darah, subhanallah. Jangankan ke dalam saf, ke dalam aliran darah. Maka yang perlu untuk kita bersihkan adalah hati kita. Jadi bukan hanya masalah saf berjarak atau barisan yang berjarak yang membuat setan senang, tapi ketika kita tidak menjaga yang namanya jarak kita, yang namanya ketika kita menzalimi orang lain. Maka dari itu ketika kita menjalankan berjamaah, itu yang namanya kita taati saja imamnya atau kita taati saja pada saat itu. Berjamaah, sahkah berjamaah dengan saf
saf yang berjarak, maka ulama kita menyatakan masih sah karena bukan menjadi rukun berjamaah. Ya, bukan menjadi rukun berjamaah harus serapat safnya. Maka tetap dalam rangka menjaga protokol kesehatan, dalam rangka menyelamatkan diri dan Iya. menyelamatkan orang lain. Kalau setan seneng gimana tuh? Setannya seneng. Kalau katanya. setannya senang ya, setan tidak senang dengan orang yang beribadah, sedangkan kita Ah, beribadah. Masya gitu. Allah. Ya, terima kasih banyak Ustadz Syam, Masya Allah. Nah, sekarang ada pertanyaan buat Ustadz Maulana nih ya. Kita bicara masalah tentang wabah nih. Segala sesuatunya itu nggak akan terjadi tanpa seizin Allah. Bener kan Ustadz Maulana ya? Ya Mohon izin dong, sebelumnya. bener. Nah, ini dengan adanya COVID-19 ini atau wabah ini nih, kalau kita pikir-pikir lagi apakah ini teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kita hambanya? Kalau hambanya ini harus seperti apa nih sebenarnya? Terus apa yang harus kita lakukan? Karena kalau kita lihat sekarang ini takutnya Allah ini kesal dan murka kepada kita. Ustadz Maulana mohon izin penjelasannya. Kita sebagai hamba yang beriman harus bisa menyikapi Nah, terus perihal ini dengan apa tuh? setelah yang satu ini. Oh setelah yang satu ini saya pikir Ustadz lagi mikir lupa jawabannya. Oh enggak ya, ya udah deh. Ya. Tuh, Gali sudah angkat Oh nol. iya benar. Ya udah yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan jawabannya setelah yang satu ini. Jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.